Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam perjanjian lama, di mana saat itu bangsa Israel ditawan oleh Babilonia, Raja Nebukadnezar. Semua tidak akan lepas dari seizin Tuhan. Seperti surat Yeremia di dalam pasal 29 ayat 1 sampai dengan 23. Surat Yeremia kepada para buangan Yahudi yang tertawan tahun 597 sebelum Masehi, mungkin ditulis setahun atau 2 tahun setelah mereka tiba di Babel. Yeremia memberikan mereka pengarahan sebagai berikut. Ini satu hal yang sangat luar biasa, harusnya menjadi pemikiran bagi kita semua. Pengarahan ini terjadi pada saat orang-orang Israel pada waktu itu mengalami satu tekanan yang berat di dalam pembuangan, mengalami beban yang sangat luar biasa. Apa yang ingin Tuhan pegang bagi setiap orang pada saat itu, hendaknya menjadi pegangan bagi setiap kita, perenungan bagi setiap kita, supaya di saat sekarang ini kita tidak ditawan, kita di negara Indonesia yang merdeka, kita di negara yang penuh dengan kebijakan, tetapi saat ini tidak secara langsung kita mengalami satu tekanan yang cukup berat. Di dalam pandemi corona ini, semua orang merasa kebebasannya terbatasi. Yang mau bekerja, yang mau melakukan aktivitas apapun, terbatasi semuanya. Banyak sekali menjadi pikiran kalut. Orang-orang yang ada beban, yang biasanya sudah berjalan dengan baik, mungkin saat ini menjadi terhambat. Urusan dengan perbankan, tentang kredit, tentang apa yang dulunya merasa sudah lancar di dalam bekerja, pemasukannya tetap. Tapi dengan ada masalah ini, banyak sekali hal-hal yang menghambat. Bahkan mereka mulai mungkin menjadi gelisah, khawatir. Saya menjadi terbeban sekali dengan jemaat, dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saat ini, hendaknya hanya renungan firman Tuhan aja yang akan menjadi kekuatan kita. Tanpa kita merenungkan firman Tuhan, penghiburan dari siapapun juga tidak akan menjadi kekuatan bagi kita. Hanya kepadanya lah saja kekuatanku. Di dalam Yeremia pasal 29 ini, sang nabi ingin memberikan satu masukan bagi orang-orang yang ada di jemaat di bangsa Israel pada waktu itu, yaitu yang pertama, mereka harus hidup secara normal, membangun rumah, menikah, dan mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran kota, di mana Allah menempatkan mereka, karena mereka tidak akan kembali ke tanah perjanjian hingga genap 70 tahun. Ini yang Nabi Yeremia pesankan. Ini tertulis di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 dan 10. Sama seperti kita. Di dalam masalah pandemi corona ini, kita hendaknya jangan menjadi aneh, Dikatakan hendaknya kita hidup wajar seperti biasa, Di dalam kehidupan kita berjalan seperti biasa. Meskipun mungkin sekarang yang dulunya nggak pakai masker kemana-mana, yang dulunya bisa bebas apa semua, tapi sekarang ada satu, bukan hambatan, tetapi ada batasan-batasan. Hendaknya batasan-batasan ini jangan menjadikan kegelisahan ataupun membuat kita tidak sukacita. Anggap aja ini sebuah kehidupan yang memang harus kita jalani dan kita hadapi dengan satu kewajaran, karena kita percaya tidak ada sesuatu pun di dalam dunia ini yang lepas dari kuasa Tuhan. Tidak ada sesuatu pun di dalam dunia ini yang lepas dari rancangan Tuhan. Nanti dijelaskan kok di dalam ayat ini. Tidak ada satupun yang tidak Tuhan rancangkan, Yang pertama, mereka harus hidup secara normal. Dalam kehidupan kita sekarang ini, apakah kita sudah hidup secara normal? Normal itu
Artinya memang kita tidak beribadah di gereja, tetapi jam-jam doa kita, saat teduh kita, yang biasanya kita melakukan hal itu sebelum terjadi ini, apakah ini tetap terjadi seperti biasa? Ini yang pertama. Hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, apakah tetap berjalan seperti normal, seperti sebelum kejadian ini? Ini menjadi introspeksi kita yang pertama. Yang kedua, hubungan dalam keluarga. Apakah keluarga kita tetap harmonis, atau dengan masalah ini kita menjadi, dalam keluarga menjadi batu pertengkaran? Mungkin kredit rumah macet, mungkin kredit sepeda motor macet. Kita hadapi dengan suasana yang normal. Artinya jangan kemacetan ini menjadi keluarga kita yang biasanya harmonis menjadi tidak harmonis, kita kelahi, kita satu dengan yang lain menjadi marah atau apa. Tidak boleh seperti itu. Kita anak Tuhan, kita hadapi semuanya bersama-sama, satu keluarga. Beban orang tua saat ini begitu berat, ya. Anak-anak harus melihat, anak-anak tidak boleh menuntut, tapi saatnya ini anak-anak harus mendorong, memberikan satu kekuatan bagi orang tuanya, ya. Bukan malah menuntut dalam suasana seperti ini, tetapi memberikan satu spirit kepada orang tuanya, supaya orang tuanya bisa melihat betapa luar biasanya anak-anak Tuhan itu, yang masih anak-anak, yang sebagai orang tua yang mengalami satu beban yang begitu berat di dalam kehidupan ini. Hendaknya di dalam beban berat ini tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan kepada anak-anak kita. Kita bukan bersungut-sungut, kita bukan marah-marah, papa pusing, mama pusing, sekali ini kayak gini. Kita nggak perlu ngomong seperti itu kepada anak-anak kita. Tapi kita tetap harus bisa bersyukur, menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di dalam suasana apapun kita tetap bisa bersyukur. Betapa indahnya kalau hari ini terjadi. Sehingga Sang Nabi menulis, mengingatkan, mereka harus hidup secara normal. Membangun rumah, menikah, artinya apa? Kehidupan normal, berjalan seperti biasa. Ya, mungkin secara finansial, secara apa, kita mengalami satu kemerosotan yang luar biasa, tetapi kerohanian kita tidak boleh merosot. Tidak ada alasan kerohanian kita merosot. Tidak ada alasan damai sejahtera itu menjadi hilang. Karena damai sejahtera itu datangnya bukan dari siapapun juga, datangnya dari Allah. Saya masih ingat salah satu mentor saya, kalau masuk gereja, ada damai sejahtera, ada sukacita, dia tanyakan seperti gitu. Haleluya, kita bersorak seperti itu semua. Dan dia mulai tanya, sukacita karena apa? Uangnya banyak? Kita, tidak, karena Tuhan baik. Nah, ini harus ada dalam hidup kita. Sungguh-sungguh, saat ini harus terjadi. Itu yang pertama. Ditulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 dan 10. Dan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 8 sampai 9, ini satu hal yang sangat luar biasa. Diingatkan, mereka tidak boleh mendengarkan para nabi palsu yang meramalkan bahwa masa pembuangan itu akan singkat. Ini satu dilema. Banyak sekali saat ini orang berharap bahwa masalah corona ini selesai, cepat selesai. Sehingga banyak sekali, ya, kalau zaman dulu para nabi palsu, tetapi mungkin saat ini pendeta palsu nggak ada lah. Tetapi hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman tidak sesuai dengan apa yang firman itu nyatakan. Dia pakai dengan asumsi pikirannya sendiri, dia hubung-hubungan dengan firman Tuhan, dan dia mulai bernubuat bahwa corona ini akan berjalan cepat apabila kita ini, apabila kita ini, apabila kita ini. Padahal Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Kapan akan berakhir corona ini? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kita percaya, kita memiliki Allah yang senantiasa menjaga kita. Saya pernah bertanya dengan seseorang di luar iman Kristen. Saya tanya sama mereka, suasana corona ini kita menghadapi bagaimana? Dia jawab dengan sangat luar biasa. Saya sampai, wah, harusnya iman Kristen seperti ini. Yang pertama dan yang terutama, kita harus percaya bahwa Tuhan Allah
yang ngomong seperti itu. Itu baik kepada kita. Ini kalau kita punya pikiran kayak gini, imun tubuh kita itu akan menjadi satu hal yang sangat luar biasa, akan menguatkan kita, yang ngomong kayak gitu. Kalau kita khawatir, kita tidak percaya sama Tuhan, imun kita turun, Pak. Saya ngomong, yes, betul. Meskipun Allahmu mungkin tidak sama dengan Allahku, mungkin pengertian imanmu tidak sama, tetapi kamu bisa memiliki pengertian yang seperti itu. Kita harusnya menjadi orang percaya seperti kita percaya kok, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu menjagai kita sebagai anak-anaknya. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya pada Engkau. Kalau ini kita pegang, setidaknya kita memiliki satu kekuatan pegangan dalam hidup kita. Hari ini tenggorokan saya kumat, sakit ya, karena saya makan goreng-goreng. Kalau saya berpikir ini kena corona apa, saya mungkin gelisah, saya bisa, waduh, udah karu-karuan. Tapi saya nggak percaya kok tentang hal itu. Ini tenggorokan saya sakit karena saya makan gorengan dan saya harus kasih obat. Saya punya Allah yang begitu baik dalam hidup saya. Saya yang salah. Sudah tahu tenggorokan saya sensitif, kenapa saya makan goreng-gorengan? Saya nggak perlu percaya dengan orang-orang. Saya percaya sama firman Tuhan. Kapan ini akan berakhir? Kalau firman Tuhan tidak mengatakan caranya bagaimana menghilangkan corona, percaya sama saja dengan Tuhan, saya percaya saja. Apapun yang terjadi, ini yang terbaik. Kita nggak usah tanya sama pendeta A, pendeta B, bagaimana menghadapi ini, bagaimana kita harus supaya ini bisa dibereskan. Ada yang bernubuat sampai dia ngomong bisa mengerti di kutub utara ada tempatnya, sarangnya corona atau apa itu, ngomong kosong semua. Kita nggak usah percaya dengan orang-orang yang seperti itu. Mimpi-mimpi palsu, ya. Kita tidak perlu seperti itu. Yang ketiga, dikatakan di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 15 sampai 19, ringkasnya seperti gini. Mereka yang tertinggal di Yerusalem akan menderita dengan hebat karena tetap memberontak terhadap Allah. Jadi orang-orang dibawa ke Babilonia itu seizin Allah, Allah yang memerintahkan. Tapi orang-orang yang tidak mau menurut apa yang Allah katakan, mereka di Yerusalem mereka akan mengalami satu penderitaan yang sangat luar biasa. Kalau kita baca di dalam ayat itu, mereka sangat menderita nantinya. Nah, sekarang dalam kehidupan kita, suasana yang seperti ini, apakah kita masih berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan? Ini pertanyaan saya. Kalau kita masih berjalan dalam firman, saya yakin dan saya percaya, saat teduh kita, saat kita berdoa, saat kita melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan di hadapan Tuhan, tetap kita berjalan seperti biasa. Pasti damai sejahtera Tuhan itu diberikan dalam kehidupan kita. Kita nurut dengan apa yang telah selama ini yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita berjalan bersama dengan Dia. Maka segala beban, persoalan dan masalah itu kita hadapi bersama Dia. Wow, betapa luar biasanya kalau kita bersama Dia. Dia berjanji kok, sekuk yang kau taruh di dalam engkau tidak selalu enak, ringan rasanya. Karena apa? Kita berjalan di dalam kasih. Kalau kita berjalan di dalam, bukan di dalam kasih, setiap persoalan, setiap masalah kita berjalan secara legalistik. Seperti pada waktu hukum-hukum Taurat itu, betapa beratnya. Kita ke gereja karena kita takut. Kalau kita tidak ke gereja nanti Tuhan hukum. Kita tidak saat teduh nanti kita tidak diberkati. Pada saat seperti ini, wah, kita bisa ngomong aku tidak ke gereja karena tidak boleh sama pemerintah. Tuhan nggak boleh tidak memberkati aku. Dan aku saat ini santai, aku tidak ke gereja. Aku tidak saat teduh karena ya suasananya seperti ini. Engkau kalau mengalami seperti ini, engkau akan menderita. Engkau akan tidak ada menjadi kekuatan dalam kehidupanmu. Tetapi kalau saat ini kita berjalan di dalam kasih Kristus, bukan kita ibadahnya dulu bukan secara legalistik karena hukum kita takut, tetapi kita mengasihi Tuhan.
Kita melayani karena kita mengasihi, bukan karena berkat-berkat secara jasmani. Tetapi kita tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita datang beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Kita mungkin saat ini tidak bisa ke gereja, tetapi kasih Allah yang hadir dalam hidup kita tetap terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa ke gereja, kita tidak bisa bersekutu, tapi persekutuan kita dengan Allah tetap terjadi dengan baik. Maka kita akan tetap bahagia, kita tetap akan sukacita. Ya, yang percaya katakan haleluya. Ya, lama kita tidak berteriak haleluya bersama-sama, tapi saya yakin yang mendengarkan ini akan berteriak haleluya. Tuhan baik dalam hidup saya. Yang keempat, mereka yang bernubuatan palsu itu semua dikatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 21 sampai dengan 23, dua nabi palsu akan dibunuh karena hidup dalam perzinahan dan pemalsuan firman Allah. Ya, kita nggak usah mengutuki mereka yang bernubuatan palsu, kita ngomong Tuhanku, itu nanti itu urusannya Tuhan sendiri. Tapi kita ingatkan kepada jemaat, kita harus ingatkan supaya jemaat tidak terombang-ambingkan pikirannya. Kita sebagai hamba Allah yang benar, kalau kita dengar ada hamba Allah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan, kita harus mengingatkan kepada jemaat, itu tugas kita. Jangan kita ngomong, kamu jangan menghakimi. Loh, kalau jelas-jelas dia menyampaikan firman Tuhan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan firman Tuhan itu, kita sebagai hamba Tuhan yang benar, kita wajib memberitahu. Kita wajib memberitahu kepada jemaat. Itu tugas kita. Soal penghakiman, soal hukuman Allah kepada dia, kita nggak perlu menghukum dia, kita nggak perlu rajam batu dengan dia, nanti kita ditangkap polisi. Itu urusannya Tuhan nanti dengan dia. Tetapi tugas kita memberitahu kepada jemaat, itu tugas kita. Jangan orang menjadi sok suci. Banyak sekali orang ngomong, itu kok menghakimi, hamba Tuhan menghakimi. Bukan menghakimi, membenarkan yang salah. Itu tugas kita. Sekarang banyak sekali hamba Tuhan sok kudus, sok suci. Ada orang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang menyatakan satu hal yang benar. Karena banyak sekali hamba-hamba palsu yang menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan. Dikatakan hamba itu menghakimi. Bukan menghakimi. Wajib kita memberitahu. Sang Nabi Yeremia pun memberitahu kok. Hati-hati dengan omong-omongan palsu nabi-nabi palsu itu. Tapi dia tidak menghakimi nabi palsu itu. Itu Tuhan yang melakukannya. Dan kita tahu pasti Tuhan menghukum orang-orang seperti itu. Tapi jangan lupa, tugas kita sebagai hamba Tuhan yang benar, memberitahu kepada jemaat, memberitahu kepada orang-orang, supaya orang-orang itu jangan sampai disesatkan. Ini jadi tugas kita yang utama. Jangan sampai kita mengalami satu kesalahan. Sekarang ini banyak sekali hal yang salah yang terjadi dalam kehidupan. Orang menafsirkan firman Tuhan dengan pikirannya sendiri. Banyak sekali orang ngomong, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kudus. Tetapi pada waktu menafsirkan firman Tuhan tidak mampu dengan pikirannya. Dia mengolah dengan pikiran sehatnya sesuai firman Tuhan, dia olah dengan pikirannya sendiri. Kesalahan yang utama, ya, di awal yang pertama, di dalam kitab Kejadian, jelas sekali. Di saat saya tidak banyak buka ayatnya terlalu banyak lah, nanti tidak waktunya dengar di YouTube terlalu lama, saya nanti uploadnya. Tapi saya ingin memberikan sebuah gambaran kesalahan yang utama dan yang pertama. Orang ngomong, Allah menaruh buah pengetahuan baik dan jahat di Firdaus untuk menguji manusia. Yang pertama. Yang kedua, untuk supaya manusia itu diberi kebebasan. Saya sampai heran kalau ada orang pikirannya kayak gitu. Yang pertama kali saya ingin tanya, di dalam kemahatauan Allah, Allah tahu enggak bahwa manusia nanti pada waktu pohon itu ditaruh, manusia akan jatuh dalam dosa?
Allah pasti tahu. Di dalam kasihnya kalau dia tahu, kenapa pohon itu ditaruh di dalam Firdaus? Harusnya kalau dia tahu manusia jatuh dalam dosa, Allah gak akan taruh pohon itu di Taman Firdaus. Kenapa dia taruh? Pertanyaan saya lagi, manusia sebelum jatuh dalam dosa, apakah manusia itu kudus seperti Allah? Kalau memang kudus seperti yang Allah miliki kekudusannya itu, ya, manusia gak bisa jatuh dalam dosa. Kalau sama loh ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Kalau sampai manusia bisa jatuh dalam dosa, kekudusannya sama dengan Allah, Allah bisa jatuh dalam dosa. Kan bahaya. Kalau nggak sama, nggak samanya di mana? Ini pertanyaannya harus dijawab sama pikiran kita. Kekudusan Allah disertai dengan segala atributnya. Dia maha tahu, maha adil, maha kuasa. Manusia kekudusannya cuman satu, kudus, tapi tidak memiliki kemahaan yang lain. Jadi manusia bisa jatuh dalam dosa. Kalau Allah yang kudus tidak mungkin jatuh dalam dosa, karena dia disertai dengan kemahaan yang lain. Kenapa Allah kok tidak mau menciptakan manusia yang tidak bisa jatuh dalam dosa? Apakah Allah bisa menciptakan manusia yang tidak jatuh dalam dosa? Pertanyaan saya. Ini harus dijawab dengan pikiran kita. Kalau Allah sampai bisa menciptakan manusia tidak bisa jatuh dalam dosa, berarti Allah menciptakan Allah lagi. Boleh Allah menciptakan Allah lagi? Ini harus jadi pertanyaan kita lagi. Di dalam diri Allah yang tidak bisa Allah lakukan itu apa? Orang semua ngomong Allah, namanya Allah bisa lakukan sembarangan, bisa lakukan apapun juga. Kalau Allah bisa lakukan apapun juga, saya nggak mau percaya dengan Allah yang seperti ini. Karena apa? Dia bisa merubah firman Tuhan nanti, seenaknya dia sendiri. Dia bisa mengingkari firman Tuhan, artinya seperti itu. Saya nggak mau percaya dengan Allah yang seperti itu. Di dalam diri Allah, ada dua hal yang tidak bisa Allah lakukan. Yang pertama, dia tidak bisa menciptakan Allah lagi. Dia nggak boleh, karena yang sempurna hanya dimiliki dia. Dia tidak boleh menciptakan yang sempurna lagi. Yang kedua, dia tidak bisa mengingkari firman-Nya. Ini yang membuat saya percaya penuh dengan dia. Di dalam Allah yang begitu kasih, dia ciptakan manusia. Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Dia menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Tapi kasihnya, saya heran. Siapalah aku ini Tuhan? Firman Tuhan berkata, kenapa engkau memilih aku? Aku dibuat dari tanah dan debu yang tidak ada artinya. Kenapa kau mau mati bagiku Tuhan? Saya tidak mengerti. Tapi saya percaya karena kasihnya hadir dalam hidup saya. Dia ciptakan saya. Dia ciptakan kita semuanya. Tapi dia tahu bahwa manusia pasti akan jatuh dalam dosa. Karena dikatakan, hakikatnya manusia itu dosa. Kenapa hakikatnya dosa? Karena manusia bukan Allah. Itu pasti. Manusia pasti jatuh dalam dosa. Kalau mau membela manusia gak bisa jatuh dalam dosa, saya heran. Kalau manusia gak bisa jatuh dalam dosa, terus sampai bisa jatuh dalam dosa, aneh. Allah menciptakan manusia gak bisa jatuh dalam dosa, tetapi setelah itu bisa jatuh dalam dosa, berarti Allah gak berkuasa dong. Kita ingat firman Tuhan, ada satu firman yang sangat luar biasa. Kristus disediakan bagi kita sebelum segala sesuatunya ada. Itu ditulis dalam 1 Petrus. Allah memiliki rancangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dikatakan kembali kita ke kitab Yeremia tadi. Di dalam Yeremia Yeremia pasal 29 tadi,
ayat yang ke saya buka ya. Ayat yang ke-29. Ayat 29, pasal 29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Dia mengetahui kok segala sesuatunya. Jadi dia taruh pohon pengetahuan baik dan jahat, dia tahu kok manusia akan jatuh. Dan dia taruh pohon pengetahuan baik dan jahat, bukan dia jahat. Tapi dia memiliki satu rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Kristus disediakan bagi kita. Pada waktu manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia bukan didorong oleh Allah. Tetapi hakikat manusia memang tidak sempurna, bisa jatuh dalam dosa. Nanti kita percaya pada Kristus, kita disempurnakan di dalam Kristus, kita memiliki kesempurnaan dalam Kristus. Itu yang sangat luar biasa. Ya, dikatakan aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu bagi siapa? Bagi kita, setiap orang percaya. Pertanyaan saya dan pertanyaan kita semua, loh, manusia jatuh dalam dosa kalau itu bagian daripada rancangan Tuhan. Kenapa saya ngomong bagian dari rancangan Tuhan? Buah pengetahuan baik dan jahat ditaruh. Ini rancangan Allah. Manusia nanti jatuh makan buah itu. Tetapi manusia yang lakukan, bukan Allah yang lakukan. Manusia yang berdosa. Harusnya manusia dihukum semuanya. Yang merasakan dosa itu manusia, bukan Allah. Allah gak bisa dituntut. Manusia yang harus dihukum. Tetapi di dalam rancangan kasih-Nya yang begitu berat, Dia menyediakan Kristus bagi kita. Dan bagi setiap orang yang percaya, memperoleh hidup kekal, disempurnakan di dalam Kristus. Yang tidak percaya sesuai dengan pilihan Allah, dan mereka patut dihukum, mereka tidak bisa menyalahkan Allah. Karena mereka jelas-jelas sekali mereka yang melakukan dosa dan mereka patut dihukum. Kita pun melakukan dosa, kita pun patut dihukum. Kalau kita dipilih oleh Dia, itu kasih karunia Allah terjadi dalam hidup kita, bukan kebaikan kita. Tidak ada seorang pun yang datang kepada aku kalau bukan Bapa yang memilih kau. Itu jelas kok. Ayat-ayat ini loh dimengerti dengan baik. Kita bisa percaya, kita bisa mengasihi Tuhan. Itu bukan karena kemampuan kita, karena Tuhan yang memberi kemampuan pada kita. Ini firman-Nya banyak sekali. Betapa jahatnya kalau kita ngomong, aku bisa percaya kepada engkau, aku bisa mengasihi engkau, itu karena kemampuanku. Kalau itu ada dalam pikiran kita, kita di sorga, kita bisa ngomong apa? Aku bisa naik ke sorga, datang ke sorga, itu karena apa? Karena aku mau memilih engkau. Karena aku baik. Tapi kalau kita bisa dipilih, kalau kita bisa datang di sorga nanti, kita bertemu dengan Kristus, kita akan menyembah Dia dan kita akan ngomong, siapalah aku ini Tuhan sehingga kau memilih aku. Siapakah aku ini Tuhan, aku siap berbuat baik di hadapan. Itu semua karena kebaikan-kebaikan yang dinyatakan dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun yang baik dikatakan di dalam kitab Roma pasal 3. Kita bisa baik karena roh Allah ditaruh dalam hidup kita, memimpin kita di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kita bisa melakukan hal yang baik. Itu diingat dengan benar. Maka dalam suasana ini, banyak orang berkata, berjalannya di dalam roh. Kita tidak mungkin bisa berjalan di dalam kuasa Roh Kudus kalau kita tidak mengerti cara bekerja kuasa Roh Kudus itu dalam hidup kita kayak apa. Bahkan kalau kita mengandalkan kekuatan kita, aku berbuat baik, dan kita tidak mengerti jalannya kuasa Roh Kudus dalam hidup kita bagaimana, ngomong kosong. Banyak orang berkata, aku berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Bagaimana caranya? Pertanyaan saya seperti itu. Saya bukan marah-marah ini. Kalau saya marah, saya nggak bisa ketawa. Tapi saya ketawa. Banyak orang yang berkata, aku ini berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Kalau saya tanya, jalan kuasa Roh Kudus itu bagaimana dalam hidupmu? Kalau kita ngomong saya berjalan dalam kuasa Roh Kudus, saya dipimpin dengan Roh Kudus, itu caranya bagaimana?
Roh Kudus bekerja dalam hidup kita bagaimana? Mengenal firman Tuhan aja salah. Pengertian firman tentang Allah aja salah. Mana bisa Roh Kudus bekerja? Kita ngomong Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Pengenalan Allah aja salah kok. Nggak mungkin. Kita harus mengenal Allah dengan benar. Kita mengerti firman Tuhan dengan benar. Maka kuasa Roh Kudus bekerja dalam firman-Nya dengan benar dalam kehidupan kita. Saya percaya kasih Tuhan mengalir bagi setiap orang percaya. Ada penghiburan melalui kuasa firman-Nya. Ada kuasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Betapa indahnya hidup ini kalau kita berjalan dengan Dia. Betapa indahnya suasana apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kalau kita percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, tidak menaruh curiga. Kita buka dalam kitab Kejadian aja yang pertama kali kita mulai curiga dengan Allah. Dan kita mulai tanya, kenapa sih buah pengetahuan baik dan jahat ditaruh dalam Firdaus? Kalau nggak ada buah itu kan manusia nggak jatuh dalam dosa. Kenapa Tuhan taruh di sana? Kita jawab dengan tipu-tipuan pikiran kita untuk menyatakan bahwa kita ini manusia bukan robot. Hidup kita ini menurut kehendak kita sendiri. Mau punya Allah yang kayak gitu menurut kehendak kita sendiri. Kita suka ngomong Tuhan pimpin aku, tetapi di sisi lain kita ngomong Tuhan memberikan kebebasan kepadaku. Kalau kita diberi kebebasan, kita bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Nggak bisa. Kita perlu Dia selalu. Di dalam kehidupan ini jelas sekali. Di dalam kitab Yeremia tadi dijelaskan. Bangsa Israel yang dibuang di tempat begitu jauh. Percaya semua di dalam kuasa Tuhan. Nanti ada waktunya Tuhan sendiri. Yang terutama dalam hidup kita apa? Berjalan bersama Dia. Bagaimana kita bisa berjalan dengan Dia? Saya ulangi lagi. Kalau kita tidak mengenal Dia dengan benar. Firman Tuhan ditaksirkan dengan pikirannya sendiri, dengan seenaknya sendiri. Nggak bisa. Kita harus mengenal Dia dengan baik dulu. Melalui firman-Nya. Setelah itu kita belajar firman Tuhan dengan benar. Kita berjalan dalam firman-Nya. Maka damai sejahtera melampaui akal itu akan hadir dalam hidup kita. Di dalam kuasa firman-Nya. Ini diingat terus. Saya ulangi lagi. Di dalam suasana kita sekarang tidak bisa ibadah bersama. Apakah kita saat teduh kita tetap berjalan dengan baik. Saat kita berdoa. Saat kita lakukan di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan tetap berjalan dengan baik. Kalau itu tetap berjalan dengan baik, yes, engkau adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tetapi kalau di dalam hatimu ada sesuatu yang lain, bertobat. Melalui firman Tuhan ini dinyatakan. Ya. Dan saya percaya firman Tuhan yang saya sampaikan yang tidak panjang ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Haleluya. Sampai ketemu. Suatu saat kita pasti bersama-sama beribadah bersama. Karena saya percaya janji Tuhan tidak pernah ingkar dalam kehidupan orang percaya. Dia ngomong, hendaknya engkau bersekutu. Suatu saat kita pasti bersekutu lagi di dalam gereja. Pasti kita mengalami satu sukacita bersama-sama. Ya. Kita sama-sama berdoa. Allah Bapa, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kau Allah yang selalu menepati setiap janji-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kapanpun waktunya, suatu saat, Kau kumpulkan kami kembali di rumah-Mu. Dan kami bersama-sama memuliakan Kau di dalam puja dan penyembahan. Dan kami bisa mendengarkan renungan firman Tuhan bersama-sama. Kami mengalami sukacita bersama-sama. Betapa indahnya itu Tuhan. Itu menjadi kerinduan kami. Kapan ini terjadi, kami nggak tahu. Tetapi kami percaya suatu saat Tuhan akan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya di dalam kesehatan. Berkati kami semuanya di dalam sukacita damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah dicurahkan secara penuh. Haleluya. Amin.